Ada istilah di dalam bahasa akidah yang berkaitan dengan takdir adalah al-iradah asy-syar'iyyah, ad-diniyah, dan al-iradah al-kauniyah, al-qadariyah. Apa itu? Kata kuncinya ada pada keinginan. Keinginan Allah dibagi menjadi dua. Keinginan Allah dibagi menjadi dua. Keinginan yang dinamakan iradah syar'iyyah, diniyah. Keinginan yang sesuai dengan syariat dan agama Islam. Yang kedua, keinginan yang berkaitan dengan kauniyah, kaun, alam semesta. Qadariyah, dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi istilahnya, Pak? Iradah. Yang pertama, syar'iyyah, diniyah. Yang berkaitan dengan keinginan syariat dan keinginan yang sesuai dengan agama Islam. Yang kedua, keinginan kauniyah, qadariyah. Keinginan Allah atas alam semesta ini. Keinginan Allah dengan kekuasaannya. Kauniyah, qadariyah. Saya beri contoh. Kauniyah, qadariyah, Bu, istilahnya. Saya beri contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan sesuatu hanya mengucapkan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Baik. Sekarang ada orang yang sholat, kita semua nuntut ilmu. Keinginan siapa ini? Keinginan siapa? Oh, baik. Saya ingin sebutkan dulu. Semua yang terjadi di atas muka bumi ini tidak akan keluar dari keinginan Allah. Ya, untuk melengkapi apa yang saya sebutkan tadi. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma tasha'una illa an yasha Allah Rabbul Alamin." Apa saja yang kalian inginkan, kehendaki, maka tidak ada terjadi kecuali atas kehendak Allah. Kita sekarang menuntut ilmu, itu keinginan kita. Tapi keinginan kita di bawah kehendak Allah. Baik. Kita ini menuntut ilmu. Ini keinginan yang disebut dengan iradah syar'iyyah, dini. Allah ingin kita beribadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Termasuk ibadah adalah menuntut ilmu. Berarti sekarang kita duduk di masjid dalam rangka menimba ilmu agama. Ini adalah disebut dengan keinginan syar'iyyah, diniyah. Allah ingin kita beribadah. Tadi laki-laki sholat Jumat. Allah ingin kita sholat. Itu disebut apa? Iradah syar'iyyah, diniyah. Baik. Ada orang yang tidak sholat pada Jumatan. Keinginan Allah enggak? Oh, langsung enggak. Padahal tadi sudah saya lengkapi. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi atas muka bumi ini kecuali atas kehendak Allah. Ada orang yang berzina, minum khamar, berjudi, mencuri. Kehendak siapa? Bingung kan? Namanya juga rahasia. Dari sini sebagian orang keliru memahami. Ustaz, apa masalahnya di luar dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa contohnya? Apa manfaatnya mempelajari ini? Maka contohnya dalam manfaat dalam mempelajari ini adalah
Misalkan ada orang membunuh, menyiksa, main judi online, ya, kemudian korupsi, lalu ketangkap. Ketika ditanya, mengapa engkau membunuh, menyiksa, main judi online, kemudian korupsi? Dia mengatakan, takdir Allah. Ini kehendak Allah, kata dia. Lalu dia pakai dalil lagi. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Ayo, gimana? Iya sih katanya. Kata ibu yang di depan, iya sih katanya. Oh, berarti benar dong. Sesungguhnya jika Allah menginginkan sesuatu hanya mengucapkan kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Disinilah pentingnya memahami iradah syar'iyah diniyah. Saya ingin Bapak Ibu menghafal istilahnya. Apa istilahnya tadi? Yang pertama, iradah syar'iyah diniyah. Yang kedua, iradah kauniyah qadariyah. Iradah syar'iyah diniyah, perhatikan sifat-sifatnya. Sangat dicintai oleh Allah. Tapi tidak mesti terjadi. Iradah syar'iyah diniyah sangat dicintai oleh Allah, akan tetapi tidak mesti terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang keimanan. Dalam surat Yunus ayat 99, perhatikan baik-baik. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Jikalau Allah Rabbmu menghendaki, menginginkan, tentulah semua orang yang di muka bumi ini beriman. Buktinya beriman enggak? Allah ingin agar semua beriman, tapi keinginannya tidak terjadi. Itulah yang disebut dengan iradah syar'iyah diniyah. Sifatnya dua, yaitu dicintai oleh Allah. Iman dicintai oleh Allah. Yang kedua, tidak mesti terjadi. Bahkan di antara orang beriman, Allah sangat suka imannya seperti iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi apakah terjadi? Tidak. Ini disebut dengan iradah apa? Syar'iyah diniyah. Ya, semua yang dicintai oleh Allah, Allah ingin seluruhnya mengerjakan syariatnya, akan tetapi tidak semua terjadi. Itu sifat dari iradah syar'iyah diniyah. Taib. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Adapun iradah kauniyah qadariyah. Apa istilahnya? Kauniyah qadariyah. Kaun artinya kaun, alam semesta. Qadariyah kuasa. Iradah kauniyah qadariyah sifatnya dua. Yang pertama adalah tidak mesti dicintai oleh Allah. Ada orang beriman, Allah cintai dan terjadi. Ada orang kafir, Allah tidak cintai, tapi terjadi. Ini namanya iradah apa? Kauniyah qadariyah. Tidak mesti dicintai oleh Allah. Allah menghendakinya tapi tidak dicintai oleh Allah. Nah, sama tadi iblis. Itu iradah kauniyah qadariyah. Allah tidak menyukai iblis, tapi Allah mengatakan kun. Jadilah, maka jadilah. Paham ini? Baik. Sifat yang kedua adalah pasti terjadi. Kauniyah qadariyah pasti terjadi. Kalau Allah sudah katakan
kun, maka apa? Fayakun. Kalau sudah Allah katakan kun, maka apa? Fayakun. Kun itu artinya jadilah. Maka jadilah. Nabi Isa, Maryam alaihissalam tanpa bapak. Allah cuma mengatakan kun. Jadilah. Maka terjadilah. Tanpa bapak. Nabi Adam tanpa ibu, tanpa bapak. Allah cuma mengatakan kun, terjadilah. Hawa tanpa apa? Tanpa ibu. Tapi dari tulang rusuk Adam alaihissalam terjadi. Maka iradah kauniyah qadariyah sifatnya dua. Apa itu tadi? Pasti, tidak mesti dicintai Allah. Yang kedua, pasti terjadi. Baik. Kalau ada orang mabuk, kehendak Allah enggak? Nah, kok masih ragu-ragu? Hah? Kehendak yang mana? Sebutkan istilahnya. Iradah kauniyah qadariyah. Jangan ragu-ragu. Karena konsepnya tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali atas ciptaan Allah. Tidak ada yang terjadi di atas muka bumi kecuali atas kehendak Allah. Ya, itu yang harus kita yakini baik-baik. Tidak ada boleh keraguan di dalamnya. Tapi Ustadz, kalau begitu nggak berdosa dong. Nah, ini masalah lain. Masalah yang ketiga nanti. Kan Allah yang berkehendak, Ustaz. Ya. Baik, itu masalah yang ketiga nanti. Sekarang kita berarti sudah mengetahui bahwa ada dua iradah. Iradah apa tadi? Syar'iyah, diniyah. Kemudian iradah kauniyah, qadariyah. Saya tanya sekarang, ada orang sholat, iradah apa itu? Hanya itu? Syar'iyah, diniyah, hanya itu? Dan kauniyah, qadar, terkumpul dua-duanya. Karena nggak mungkin dia sholat tanpa kun dari Allah Subhanahu wa taala. Paham maksud saya? Taib. Kalau ada orang maling, iradah mana itu? Kauniyah, qadariyah. Syariah diniyah ada nggak? Enggak. Bisa paham sekarang? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang nggak sholat, anak nih nggak sholat, anaknya nggak sholat, kemudian dia mengatakan, ya Pak, takdirnya emang begini Pak. Maka jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah iya. Memang Allah menakdirkan seperti itu, tetapi Allah tidak suka, nak. Paham ya? Begitu jawabannya. Begitu orang yang paham tentang masalah takdir. Begitu orang yang sudah belajar rahasia-rahasia takdir.